Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Eka Susanti, PSI MSI, selaku dosen pengampu biopsikologi, juga teman-teman yang hadir pada perkuliahan pada siang ini. Izinkan kami, kelompok 6, skizofrenia, membagikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 027, juga rekan-rekan saya, Fitri Andiani dengan NIM 012, Kayla Amartapia dengan NIM 020, dan Sarah Tantia dengan NIM 039. Nah, skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat atau psikosis dengan distorsi pada pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Skizofrenia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu skiz yang berarti perpecahan dan phren yang berarti jiwa. Nah, gejala-gejala skizofrenia. Yang pertama ada delusi. Ada dua gejala. Ada gejala positif dan gejala negatif. Nah, dalam gejala positif ini, yang pertama ada delusi. Delusi ini dimana seseorang yang mengidap skizofrenia ini merasakan keyakinan yang menurutnya benar, tapi ternyata menurut kenyataannya itu hanya semu. Lalu ada halusinasi, ada pembicaraan atau pikiran yang terdisorganisasi. Nah, selanjutnya ada gejala negatif. Nah, gejala negatifnya ada pendaftaran afektif, ada afoliasi, sama ada katatonia. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab. Nah, faktor yang pertama ini merupakan faktor genetik atau keturunan. Lalu ada komplikasi kehamilan dan persalinan. Lalu ada faktor kimia pada otak. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Tantia dengan NIM 039. Saya di sini kelompok 6 menjelaskan tentang skizofrenia. Di sini saya kebagian tentang penemuan obat psikotik. Antipsikotik pertama yang diluncurkan ke publik adalah Tolizen. Tolizen ditemukan dapat menemukan ketenangan pada orang yang dibiusnya. Dan setelah diputuskan untuk dirilis karena kesehatan dan diberikan pada orang dengan skizofrenia, terbukti bahwa obat medis ini menimbulkan pemulihan yang sangat berarti. Selanjutnya, ada cara mendiagnosis skizofrenia. Nah, berdasarkan DSM-5, The Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder 5 tahun edition. Seseorang dapat dikatakan menderita skizofrenia apabila memiliki kriteria berikut ini. Ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, pasien mengalami minimal 2 hari sejumlah gejala berikut, yaitu ada delus atau waham, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau, dan gejala negatif. Yang kedua, gejala sampai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti sekolah, pekerjaan, atau kehidupan sosial pasien. Yang ketiga, gejala di atas harus dialami pasien setidaknya 6 bulan. Dan yang terakhir, gejala di atas bukan disebabkan oleh kondisi gangguan mental lainnya seperti gangguan bipolar atau penyalahgunaan zat. Dan yang terakhir ada pengobatan skizofrenia. Jenis obatnya itu, yang pertama, untuk menangani halusinasi dan delus, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dalam bentuk minuman atau suntik. Nah, obat ini dapat mengurangi gejala seperti delus, halusinasi, sulit berkonsentrasi, serta rasa cemas dan bersalah. Dengan begitu, kualitas hidup dan kemampuan pasien dalam berinteraksi dapat membaik. Nah, perlu diketahui obat antipsikotik harus tetap dikonsumsi seumur hidup meski gejala sudah membaik. Dan ada beberapa obat antipsikotik yang diberikan adalah yang pertama chlorpromazine, yang kedua fluoxetine, yang ketiga haloperidol, yang keempat aripiprazol, yang kelima clozapine, yang keenam olanzapine, dan yang terakhir itu risperidon. Dan ada 7 jenis obat antipsikotik.
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Terus juga ada psikoterapi. Psikoterapi ini bertujuan agar pasien dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini akan dikomunikasikan dengan pemberian obat-obatan. Beberapa metode psikoterapi yang digunakan yang ada 3. Yang pertama ada terapi individual, yang kedua ada terapi perilaku kognitif, yang ketiga ada terapi remediasi kognitif. Terus juga ada terapi elektrokonvulsi. Terapi ini adalah pemberian listrik kecil ke otak untuk memicu kejang singkat yang terkendali. Terapi ini digunakan bila obat-obatan tidak efektif dalam meredakan gejala. Terus juga ada transcranial magnetic stimulation, adalah terapi yang mengalirkan gelombang elektromagnetik ke otak. Terapi ini dilakukan dengan menempelkan alat khusus yang mengalirkan gelombang tersebut di kepala pasien tanpa tindakan bedah. Terus juga ada efek samping dari obat skizofrenia ini. Yang pertama ada sindrom ekstrapiramidal, sekumpulan gejala yang terdiri dari leher. Kondisi ini bisa menyebabkan kepala mendongak atau menengok ke belakang secara berulang, mata mendelik, lidah menjulur, dan postur tubuh tidak wajar. Terus juga ada aktesia, kondisi ketika pasien merasa gelisah dan terus menggerakkan tubuh. Terus juga ada dyskinesia tardif yang ditandai dengan mulut berulang kali melakukan gerakan mengunyah dan menghisap. Terus juga ada gejala mirip penyakit Parkinson seperti gemetar atau tremor dan gerakan tubuh melambat. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Efek samping lainnya peningkatan berat badan, kenaikan kadar gula darah dan kolesterol, pusing, lemas, penglihatan kabur, mulut kering, jantung berdebar, ruam kulit, gangguan libido. Selanjutnya, indikator keberhasilan terapi menurut Medicastor 2009, kontinuitas pengobatan dalam penata laksanaan skizofrenia merupakan salah satu faktor utama keberhasilan terapi. Kepatuhan merupakan faktor penentu dari efektivitas pengobatan penyakit skizofrenia karena hanya dengan patuh berobat kemungkinan untuk sembuh akan lebih besar dan kepatuhan minum obat pasien tidak lepas dari peranan penting dari keluarga. Sehingga pasien yang patuh pada pengobatan prevalensi kekambuhannya berkurang. Walaupun skizofrenia adalah suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditangani kekambuhannya dengan melakukan pengobatan secara tepat jadwal berobat, sehingga kepatuhan minum obat baik dan prevalensi kekambuhan pasien berkurang bahkan tidak pernah kambuh dalam kurun waktu 1-2 tahun. Menurut Kaunang 2016. Selanjutnya, cara pencegahan. Saat ini belum disimpulkan adanya bukti efektivitas intervensi dini untuk mencegah skizofrenia. Namun pencegahan yang umum dapat dilakukan adalah dengan mengendalikan dan menghindari faktor resiko dengan cara pertama, menjaga pola hidup sehat, kedua, mengelola stres, ketiga, melakukan relaksasi pikiran, keempat, menjaga relasi dan pergaulan yang sehat, kelima, tidak menggunakan obat-obat terlarang, keenam, tidak merokok dan mengonsumsi alkohol, ketujuh, segera minta bantuan medis bila diperlukan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.